warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fonologi. Bersama saya Sarah Juliana sebagai moderator dari kelompok 10. Kami akan menjelaskan materi tentang pemenggalan dan penyukuan kata serta kaidah gramatis. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faisah ARM HUM sebagai dosen pengampu mata kuliah fonologi dan Ibu Gina Jayanti Putri SPDM HUM sebagai dosen pengampu mata kuliah fonologi. Sebelum masuk ke pemaparan materi, ada baiknya kita berkenalan dengan kelompok 10. Yang pertama ada Nabila Ramadhani dengan nomor absen 37 sebagai pemateri. Yang kedua ada saya, Sarah Juliana, sebagai nomor urut 38 sebagai moderator. Yang ketiga ada Zikri Zul Arfi dengan nomor urut 39 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Raffi Ahmad dengan nomor urut 40 sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian suku kata. Istilah suku kata selalu didefinisikan dari tiga segi, yaitu segi fisiologi, segi artikulatoris, dan segi fonologis. Dari segi fisiologi, suku kata merupakan ujaran yang terjadi dalam satu denyut dada, yakni peregangan otot pada saat penghembusan udara dari paru-paru. Yang kedua, dari segi artikulatoris. Dari segi artikulatoris, suku kata merupakan regangan udara yang terjadi pada satu puncak kenyaringan di antara dua unsur tak berkenyaringan. Yang terakhir ada dari segi fonologis. Dari segi fonologis, suku kata merupakan struktur yang terdiri dari satu fonem atau urutan fonem bersama dengan ciri lain seperti tekanan dan panjang, yang kadang-kadang memiliki kesepadanan antara suku kata yang ditetapkan oleh fonetis dengan suku kata yang ditetapkan dengan fonologis, namun terkadang tidak. Nah, oleh karena itu, secara sederhana, suku kata merupakan bagian dari kata yang diucapkan dalam satu hembus nafas dan terdiri dari beberapa fonem. Misalnya, pada kata makan itu dibutuhkan dua hembusan nafas, satu hembusan nafas untuk ma dan satu hembusan nafas lagi untuk kan. Nah, selanjutnya itu tentang struktur suku kata. Struktur suku kata adalah susunan fonem yang menjadi bagian kata. Pola suku kata bahasa Indonesia masih tergolong sederhana dibandingkan dengan pola suku kata bahasa asing yang terdengar begitu rumit. Nah, karena hal ini, dalam menghadapi pola suku kata yang begitu rumit, banyak orang-orang menambahkan fonem e untuk memisahkan konsonan yang berdekatan. Misalnya, pada kata slogan menjadi selogan, kata setrika menjadi seterika, dan kata perangko menjadi perangko. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata berkaitan dengan kata sebagai satuan tulisan, sedangkan penyukuan kata berkaitan dengan kata sebagai satu bunyi bahasa. Pemenggalan kata pun tidak sepenuhnya bergantung pada lafal kata. Faktor lain yang penting yaitu satuan pernafasan. Ketika mengucapkan terdapat dua vokal yang berurutan, maka pemisahan dilakukan di antara dua vokal tersebut. Contohnya maaf, kiat, dan poin. Yang B, kalau di tengah terdapat konsonan di antara dua vokal, maka pemisahan dilakukan sebelum konsonan tersebut. Contoh, enak, kulit, dan sawit. Sehubungan dengan kaidah B tersebut, karena eng, nyec, she, dan ke merupakan satu konsonan, maka pemisahannya tidak pada kedua huruf tersebut, melainkan sebelum atau sesudah kedua huruf tersebut. Contohnya, sengau, tanya, dan ikhtiar. Yang D, kalau di tengah kata terdapat dua konsonan yang berurutan, maka pemisahan dilakukan di antara kedua konsonan tersebut. Contohnya, sandi, sombong, dan swasta. Kalau di tengah
Kalau di tengah kata terdapat 3 konsonan atau lebih, maka pemisahan dilakukan pada konsonan yang pertama dan yang kedua. Contohnya, instrumen, instruktur, dan indra. Berkaitan dengan kata berimbuhan, imbuhan merupakan awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasa ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Sedangkan pada penyukuan kata itu dipisah sebagai kesatuan. Contohnya, makanan, belajar, dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Zularfi, nomor urut 39. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kaidah grafemis. Poin A, hubungan fonem dan grafem. Apa sih hubungan fonem dan grafem? Bahasa di dunia ini akan diwujudkan oleh bunyi. Kajian bunyi dalam suatu bahasa selalu mendasari kajian tulisan atau tata aksara yang tidak selalu dimiliki oleh bahasa Indonesia. Meskipun begitu, yang menjadi perhatian para ahli bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang disebut bunyi bahasa. Di antara bunyi-bunyi itu, ada yang sangat berbeda kedengarannya dan ada yang sangat mirip kedengarannya. Bunyi bahasa minimal yang berfungsi membedakan bentuk dan makna kata disebut fonem. Dalam linguistik fonem ditulis di antara 2 garis miring. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P, misalnya, dapat mempunyai 2 macam lafal. Bila berada di awal kata, fonem itu dilafalkan secara lepas, seperti pada kata pola. Bila berada di akhir kata, tidak diucapkan secara lepas, contohnya pada kata suap. Istilah fonem bersangkutan dengan bunyi, sedangkan istilah grafem bersangkutan dengan huruf. B. Realisasi grafemis. Salah satu kegunaan hasil kajian fonem-fonem suatu bahasa bagi pengkajian bahasa ialah menggambarkan sistem tulisan dari ujaran bahasa itu. Tulisan ini sangat praktis untuk mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari struktur bahasa itu. Hasil penelitian fonemik dapat pula dipakai sebagai dasar pembentukan suatu sistem tulisan atau ejaan bahasa itu. Ejaan yang baik ialah mempunyai dasar satu fonem satu tanda grafem. Ejaan yang sempurna seperti itu disebut ejaan fonemis. Ejaan fonemis itu tidak pernah diperoleh karena penyusunan suatu ejaan tidak hanya didasarkan pada hal-hal ilmiah, tetapi juga pada kepraktikuman dan tradisi ejaan fonemik, sedangkan dasar praktis disesuaikan dengan keadaan masyarakat bahasa itu. C. Punktuasi bunyi. Bahasa dibedakan atas bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang dibagi-bagi atas bagian-bagian lain seperti vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang kehadirannya tergantung dari kehadiran bunyi segmental, adalah bunyi yang kehadiran bunyi segmental seperti tekanan nada dan panjang atau jangka yang secara luas disebut intonasi. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca. Seperti yang bisa kita lihat ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda panah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda apostrof.